妖蛇是最危险的命菌之一。找上门来，灵魂竟然不受丝毫影响，光脑损坏，无法我就没有其他通讯手段。既然这样，他先破灭后新生。其二是其生命攻击性极强，这点外敌入侵。堪比宇宙尊者的封印手段。吞噬之力，简直妄想！至宝，他燃烧的神力集中，找死！滚开！这随便出来一个实力。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-206. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, Lo Fong menggunakan nama dari Kaisar Sungai Pedang. Seketika saja hal itu menarik semua perhatian kepadanya, karena bagaimanapun sosoknya itu sangatlah diburu untuk saat ini. Tidak hanya itu, Lo Fong juga telah menerima begitu banyak tantangan. Meskipun nantinya di dalam arena kekuatan dan tubuh akan disamakan, tapi Lo Fong tetap tidaklah takut. Dia menerima semua tantangan tersebut dan berhasil menang tanpa kalah satupun. Kini Lo Fong telah menerima banyak poin untuk bisa membantunya memperkuat tubuh. Sedangkan ras lain sudah mengenali keberadaan Lo Fong di tanah warisan. Beberapa orang sudah diutus untuk bisa menghabisi Lo Fong. Jadi di saat Lo Fong baru saja menyelesaikan latihannya, penyerangan pun telah dilakukan. Namun berdasarkan hukum aturan dari tempat ini, pelaku penyerangan akan dihabisi. Bahkan ada murid yang hendak mengambil harta Lo Fong juga langsung dihukum oleh Aurora di sana. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa ke tempat Tuan Sirius berada. Mereka telah mengorbankan sosok kuat demi menghabisi Lo Fong, tapi semua itu malah berakhir sia-sia. Terlebih lagi mereka mendengar kalau Sekte Dewa Leluhur telah mengeluarkan perintah pembunuhan, yang tentu saja membuat anggota aliansi iblis ketakutan. Atas apa yang terjadi, mereka hanya bisa menunggu kesempatan saja. Terlihat dengan jelas betapa kesalnya Tuan Sirius saat ini. Ia berjanji cepat atau lambat dia akan menghabisi Lo Fong. Kembali kepada Lo Fong yang saat ini telah berhasil menguasai bab ketiga dari teknik Dewa Binatang. Selain itu, wujud keempat dari sayap Sanwu juga telah berhasil dia kuasai. Hanya saja nama Lo Fong sebagai Kaisar Sungai Pedang sudah menyebar kemana-mana. Begitu pula kemampuan klon yang bisa dia lakukan. Dia yakin kalau tempat ini akan menjadi target pembunuhan kelas atas. Walaupun sudah bertambah kuat, tapi semua itu masihlah belum cukup kuat untuk bisa melindungi dirinya. Lo Fong akan menggunakan teknik rahasia bawaan dari binatang bertanduk emas untuk bisa mempercepat kenaikannya. Kita juga jadi tahu kalau klon ketiga akan dirinya lahirkan, di mana kita pun sempat diperlihatkan dengan wujud klon tersebut, yang tentu saja sangatlah keren. Di alam rahasia Dewa Leluhur, yang merupakan alam rahasia tertinggi, membuat tempat ini mengumpulkan banyak kehidupan paling istimewa. Jika dia bisa mendapatkan materi fisik dari sosok khusus yang kuat di sini, maka klon ketiga Lo Fong akan segera hadir. Lo Fong lalu pergi memasuki tempat rahasia di tanah Dewa Leluhur, di mana ia menggunakan klon mosanya. Alam misterius leluhur sangatlah megah, tapi mereka harus ingat kalau tempat ini adalah salah satu dari alam rahasia paling berbahaya. Penguasa alam semesta saja bisa terjebak di tempat itu. Babata meminta Lo Fong berhati-hati. Lo Fong menenangkannya karena sekarang dia tengah menggunakan klon Mosa. Jikapun bertemu lawan kuat, Lo Fong masihlah bisa meladeninya. Namun Lo Fong itu takut jika bertemu dengan sosok yang bisa memanipulasinya. Di dalam dunia rahasia ini, Lo Fong telah menemukan kehidupan yang sangat cocok untuk dia jadikan sebagai klon ketiganya. Tapi di tengah perjalanan itu, dia dihisap oleh sesuatu yang membuat dia pun berpindah ke tempat yang sepertinya cukup berbahaya. Dibandingkan dengan sebelumnya, tempat ini agak sepi.
特殊生命作为第三，好强的吞噬之力。 Lo Feng kembali melanjutkan perjalanan dan menemukan sebuah harta karun. Babata membenarkan hal itu. Terlihat dengan jelas betapa bahagianya Babata ketika melihat harta itu. Namun di saat Lo Feng meletakkan kakinya di atas air itu, seketika saja membuat tubuhnya terjatuh. Yang ternyata bola kristal ini memberikan sinyal kepada inti kristal dari klon Mosa. Kekuatan hukum yang dipancarkannya terus masuk ke dalam kristalnya itu. Ia bingung mengapa hal ini terjadi. Untuk tahu apa yang terjadi, Babata mulai melakukan pemeriksaan, di mana berdasarkan data yang telah dia kumpulkan, air yang tampak seperti genangan itu ternyata memiliki hukum fundamental yang melimpah dan mereka terus menyimpit hingga menuju ke bola kristal di sana. Melihat apa yang ada di sana membuat Babata yakin kalau itu adalah jantung ruang angkasa yang mengandung hukum dan energi spasial yang melimpah. Butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai usia dewasa dan juga membutuhkan waktu untuk disatukan. Kebetulan klon Mosa sangat mahir dalam hukum spasial. Tidak heran energinya itu bisa masuk ke inti kristalnya. Tapi seseorang datang karena jantung bintang itu adalah miliknya. Serangannya berhasil menembus Lo Feng dan membuat dia sadar kalau sosok itu merupakan yang mulia kosmik. Lo Feng hendak pergi, namun sosok itu dah mudah menahannya. Karena serangannya barusan tidaklah mempan, jadi dia akan kembali untuk meningkatkan kekuatannya. Seberapa cepat pun Lo Feng lari, sosok itu bisa dan mudah mengejarnya. Bahkan sekarang itu dia telah berhasil tertangkap. Berhubung sosok itu yang mencuri darinya, maka Lo Feng berniat untuk menghancurkan dirinya sendiri. Tapi dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Sosok ini pun langsung saja membentuk sebuah pertahanan. Dia menjamin jika Lo Feng meletakkan intinya, semua itu tidak akan menembus perlindungan ilahinya. Serangan juga telah dia siapkan dan tidak ada kesempatan baginya untuk hidup. Lo Feng tidaklah takut karena klonnya bisa dengan mudah memberikan pesan kepada ras kuat dari ras lain, supaya bisa memberitahu di mana lokasi dari jantung ruang angkasa berada. Dengan begitu dia tidak akan bisa mendapatkannya. Sosok ini pun menanyakan apa yang dia inginkan. 灵魂竟然不受丝毫影响，光脑损坏，无法再。我就没有其他通讯手段。各族的超级强者都会。 Lo Feng sadar betapa besarnya perbedaan kekuatan di antara mereka. Ia memiliki niatan untuk mengulur waktu, supaya inti klon Mosanya bisa menyerap jantung ruang semesta. Lo Feng yakin jika mereka membuat kesepakatan, maka sosok itu pasti akan menghabisinya setelah mendapatkan jantung. Sosok ini pun menanyakan syarat dan pertukaran. Yang dia ingin lakukan. Tapi Lo Feng memintanya untuk memberikan waktu. Alhasil waktu terus berlalu, di mana pelan-lahan namun pasti jantung ruang angkasa terus dia hisap. Lo Feng memberitahu kalau ia tidaklah memiliki ambisi untuk merebut jantung ruang angkasa, tapi ia juga tidak mati di tangannya. Jadi sosok ini harus memikirkan bagaimana cara dia bisa percaya kepadanya. Baru saja hendak menjawab, sosok ini terkejut karena celah spasial pelan-lahan mulai menghilang. Dia pun berpikir kalau jantung ini sudah matang. Penantiannya selama 3000 tahun akhirnya terbayarkan juga. Di saat ia yakin kalau jantung itu akan menjadi miliknya, terlihat kalau inti jiwa Mosa telah berhasil menyatu dengan jantung itu, yang mengakibatkan jantung di sana pelan-pelan mulai mengalami retakan. Sosok ini bingung mengenai apa yang telah terjadi, dan sesaat kemudian jantung ini hendak meledakkan energi terakhirnya, karena sudah habis terkuras oleh inti jiwa Lo Feng. Sosok ini berpikir kalau jantung itu hendak mencapai evolusi tertinggi. Lo Feng pun memilih untuk pergi saja dengan alasan tidak ingin mengganggunya. Sosok ini tidaklah terlalu mempedulikannya, karena yang penting adalah jantung ruang angkasa. Tapi dia itu langsung terdiam karena jantung ini hancur tanpa alasan yang jelas. Sosok ini mencoba mengambil sebisanya, namun tidak ada yang bisa dia lakukan. Ada begitu banyak pertanyaan di dalam pikirannya mengenai apa yang telah terjadi. Pasalnya tidaklah mungkin jantung ruang angkasa hancur begitu saja. Padahal itu sudah terbentuk dengan sangat sempurna. Ia pun menjadi sangat marah karena penantiannya selama ini berakhir sia-sia. 既然这样，他先破灭后新生，消失，空间之境完全成功。 Kembali kepada Lo Feng, yang mana dia teruslah melakukan pelarian hingga akhirnya telah tiba di sebuah tempat yang cukup misterius. Karena di sana tidak ada siapapun selain dirinya, setidaknya untuk sejauh ini.
Babata memuji taktik yang Lo Feng lakukan karena dalam gitu semua energi yang terkumpul di jantung ruang angkasa berhasil dia serap. Tentu saja kekuatan klon Lo Feng telah mengalami peningkatan sebanyak 100 kali lipat. Tapi klon tanduk emas Lo Feng hanya memiliki kekuatan 10 kali lipat saja. Lo Feng paham, jadi dia itu ingin memahami teknik rahasia baru tentang jantung ruang angkasa. Tempat ini sangatlah cocok baginya untuk berlatih. Jadi dia meminta Babata untuk berpegangan erat karena dalam satu langkah saja, Lo Feng bisa bergerak dengan sangat cepat. Dalam radius 10.000 km, Lo Feng bisa berubah menjadi ruang seluas puluhan ribu kilometer dan muncul di mana saja dalam area itu. Kekuatan ini dirinya dapatkan berkat jantung ruang angkasa. Babata merasa begitu bahagia dengan apa yang telah dirinya dapatkan. Begitu pula dengan Lo Feng, dan begini mereka pun bisa kembali ke awal, yakni mencari klon ketiga. Dan begini mereka pun bisa kembali ke rencana awal, yakni mencari klon ketiga. Dan cepat Lo Feng pun pergi dari tempat itu, di mana kali ini klon Mosala yang akan kembali melakukan perjalanan. Setiap langkah yang Lo Feng lakukan membuat perjalanannya menjadi begitu singkat. Hingga akhirnya dia pun sampai di 9 ruang waktu dunia bawah. Lokasi pohon dunia merupakan tujuan dari perjalanannya. Pohon dunia dapat berfungsi sebagai cabang ketiga dari kekuatan ilahi. Salah satu kemampuan bawaannya adalah menghentikan waktu dan ruang. Kedua, ukurannya sangatlah besar yang dapat membantunya menyimpan sejumlah besar kekuatan ilahi. Dan ketiga, dapat memperkuat kerajaan ilahi demi bisa mencegah invasi asing. Tapi mendekati pulau itu tidaklah semudah yang terlihat, karena tumbuhan di pulau ini sangatlah agresif. Jadi Lo Feng haruslah berhati-hati. Langkah pertamanya adalah menemukan cara untuk menghindari serangan dan tiba di depan pohon dunia dengan selamat. Dengan klon Mosa, Lo Feng pun bisa melakukan perjalanan dengan mudah tanpa dirasakan oleh tumbuhan dari pohon dunia. Perlahan namun pasti, Lo Feng pun berubah menjadi sebuah bunga dan dia itu teruslah terbang. Butuh waktu lama bagi Lo Feng untuk tiba. Bahkan Babata dan Atuka memanfaatkan waktu itu untuk bermain. Lo Feng sendiri terus meniup serbuk bunga itu hingga 5 bulan sudahlah berlalu. Tapi serbuk bunga Lo Feng masihlah belum kunjung tiba. Ini terlalu lambat, bahkan Lo Feng terlihat sudah tidak sabar. Sampai-sampai Babata menjadi takut ketika melihat wajahnya. 是我此前的目标。其二，是继续生命攻击性极强，这点外敌入侵。 Saking kesalnya Lo Feng, ia bahkan tidak melihat adanya daun yang berguguran di dekat pohon dunia. Tidak membuang banyak waktu lagi, Lo Feng ingin mencurinya saja. Jadi dia pun berubah wujud dan mencoba menarik dedaunan di pohon ini. Alih-alih berhasil, pohon abadi langsung saja memberikan pelajaran yang membuat tubuh klon Mosa meninggoy. Meskipun pohon dunia berada di level penguasa dunia, tapi tetap memiliki potensi untuk dinobatkan sebagai raja. Lo Feng tidak bisa berbuat apapun, jadi dia pun memiliki sebuah rencana lain, di mana dia akan mengeluarkan kristal vulkan yang dapat menghabisi sosok yang sangat kuat. Pohon dunia ini juga berada di penguasa dunia, jadi seharusnya itu sudah lebih daripada cukup untuk membakar tubuh ilahinya. Lo Feng langsung saja melemparkan kristal vulkan kepada pohon dunia, di mana terdengar suara imut dari pohon dunia. Rencana Lo Feng berhasil dan membuat beberapa daun itu terjatuh. Namun dedaunan itu segera diserap kembali olehnya. Pohon dunia menjadi begitu kesal karena ada yang telah begitu berani melukainya. Lo Feng mencoba mengambil tangkai dari pohon itu dan berencana untuk segera pergi. Namun ayah dari pohon ini segera menahan pergerakannya dan membuatnya tak bisa berbuat apa-apa. Pohon dunia memberitahu kalau itu adalah ayahnya, karena siapapun yang berani menyakiti anak, cucu, ataupun keturunannya akan dia habisi. Di saat Lo Feng dalam kesulitan, terdengar kalau pohon-pohon lainnya mentertawakan Kiki, karena dia itu telah kehilangan daunnya. Jika tanpa bantuan ayah mereka, mungkin saja alien itu telah pergi meninggalkannya. Namun ayahnya memuji kemampuan dari ras itu, karena dia itu memiliki fluktuasi spasial khusus. Jadi dia itu tidak bisa ditangkap dengan mudah. Jika ras itu lolos, maka akan sulit bagi mereka dalam menangkapnya. Tapi karena dia telah melukai Kiki, jadi ayahnya akan menghukumnya. Ia harap putrinya bisa menjadi sosok yang lebih kuat seperti kakaknya. Lo Feng tahu kalau itu berasal dari pohon dunia terkuat. Ia pernah mendengar kalau sosok itu setara dengan Tuhan alam semesta. Ia juga memiliki kekuatan pertempuran setara Master alam semesta.
Bahkan dia itu bisa dan mudah menghabisi klonnya. Lo Feng pun bingung harus berbuat apa, karena poni itu sangatlah kuat. Seharusnya status yang dia miliki, poni itu tidak perlu repot-repot berurusan dengannya. Padahal Lo Feng hanya ingin beberapa daun atau ranting pohon saja. Jadi Lo Feng hanya bisa memohon saja. Meskipun dia itu gagal, tapi Lo Feng berhasil mendapatkan beberapa pelajaran dan akan dia terapkan pada rencananya selanjutnya. Kita dibawa ke sebuah tempat yang mana terdapat sebuah formasi yang tak biasa, di mana itu muncul dan merupakan kedatangan dari beberapa sosok. Terdengar kalau ini semua berkat formasi yang diciptakan oleh Jia. Sosok ini pun dikenal sebagai Fei Jiwang, dan tentu ada juga Jia atau Revan. Mereka berencana untuk beristirahat dulu sebelum menuju 9 Laut Nether, yang dikenal juga sebagai tempat paling berbahaya di seluruh 9 dunia bawah. Bagaimana tidak ada pusaran air yang tiba-tiba muncul dan bisa melahap mereka. Master kosmik sekalipun belum tentu bisa hidup. Sepertinya terdapat sesuatu di bawah sana yang belum pernah diketahui oleh siapapun. Raja Fei Jiwang tidak akan memaksanya untuk ikut. Alasan Jia mengikutinya karena bagaimanapun dia termasuk dalam 10 besar dari ratusan juta pewaris hebat. Dengan kemampuannya itu, maka mengikutinya saja akan sangat membantu perkembangannya. Jadi kemanapun Raja Fei Jiwang pergi, dia akan selalu mengikutinya. Fei Jiwang akan mulai menyelidiki sekitaran tempat ini, di mana dia memiliki sebuah kemampuan untuk bisa melihat maupun merasakan keberadaan seseorang dalam jarak ribuan kilometer. Dan ternyata dia itu telah berhasil menemukan keberadaan dari Lo Feng. Ia tentu saja mengenalinya, terutama dia ini juga tertarik dengan sayap milik Lo Feng. Ini merupakan kesempatan besar baginya karena sekarang mereka tidak berada di Pulau Qijing. Jia mencoba untuk memperingatinya, namun Fei Jiwang tidaklah takut terhadap Kaisar Sungai Pedang maupun aliansi Hong yang selalu melindunginya. Jika Jia takut, maka ia tidak perlu ikut campur dalam pertarungan mereka. Lebih baik dia itu mencegah siapapun yang mendekati pertarungannya, karena jika tidak, mereka akan menjadi musuhnya. Jia paham dan tidak akan ikut campur. Xinol kembali kepada Lo Feng, di mana dia masihlah fokus dalam mengendalikan klan Mosa untuk bisa mengambil DNA pohon abadi. Namun di sisi luar, Fei Jiwang sudah tiba di persembunyian Lo Feng. Ia langsung saja menciptakan sebuah serangan untuk bisa menghabisinya. Dalam satu kali serangan saja. Seketika hukum waktu di tempat itu mulai terhenti. Untungnya Lo Feng menyadari hal itu dan mencoba melarikan diri. Tapi Fei Jiwang dan cepat melakukan pengejaran kepadanya. Lo Feng tahu siapa dia dan memilih untuk menjaga jarak. Karena bagaimanapun kekuatan lawannya sangatlah mengerikan. Alhasil, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Lo Feng tak bisa pergi dengan mudah, pasalnya Fei Jiwang memiliki kekuatan untuk melacaknya. Babata tentu menjadi panik, tapi Lo Feng langsung menggunakan bentuk kedua dari sayap Sanhu. Dan begitulah dia bisa melakukan pergerakan yang lebih cepat lagi. Alih-alih kesal, Fei Jiwang malah menjadi senang, karena dia sudah menduga kalau sayap itu memiliki kekuatan yang hebat. Dia langsung meningkatkan kemampuannya untuk mengejar Lo Feng. Ia meminta Lo Feng menyerahkan sayap itu, karena dan begitulah dia akan mengampuni nyawanya. Lo Feng bingung harus berbuat apa karena Fei Jiwang itu memiliki keunggulan darinya. Jadi mau tidak mau, Lo Feng akan mencoba menggunakan mobilitas miliknya. Seketika saja hal itu membuat Fei Jiwang agak terkecoh. Tapi Fei Jiwang yang sudah membakar tubuh abadinya telah mendapatkan kecepatan yang lebih mengerikan lagi. Nah, apa yang terjadi? Maka sudah jelas kalau Fei Jiwang tidak akan memiliki niatan untuk melepaskannya. Kembali lagi ke dalam pengejaran, di mana Fei Jiwang berusaha untuk menyerang Lo Feng agar bisa menghentikan pergerakannya secara paksa. Ini merupakan teknik hukum ruang. Fei Jiwang telah menciptakan sebuah lubang hitam yang memiliki daya serap luar biasa. Babata mengenalinya sebagai harta tersegel. Dengan tambahan kekuatan Fei Jiwang, maka teknik penyegelan itu bisa sebanding dengan Master Kosmik. Bagi Lo Feng, Fei Jiwang ini terlalu meremehkannya, karena teknik itu tidak akan bisa menghentikannya. Benar saja, Lo Feng bisa menghancurkannya dengan mudah. Fei Jiwang menjadi semakin bersemangat. Sebenarnya dia tidak menghabisi Lo Feng, tapi karena ia telah memaksanya, maka jangan salahkan dirinya. Serangan yang hendak dia lakukan sepertinya sangat mengerikan.
bahkan membuat Raja Jia ketakutan. Ini merupakan teknik rahasia bawaan yang Fei Jiwang miliki. Karena itu bukan sekedar serangan fisik saja, melainkan juga berisikan serangan mental. Alhasil, jiwa Lo Feng kini dalam bahaya. Bahkan dia pun sudah tidak sadarkan diri. Fei Jiwang langsung menghampirinya, tapi jiwa Lo Feng dan mudah pulih berkat manik menara. Jika ia tidak menggunakannya, mungkin jiwanya itu telah hancur. Ia pun berhasil menghindari serangan Fei Jiwang di detik-detik terakhir, yang bahkan membuat dia kaget karena tidak mungkin bagi Lo Feng menahan serangannya. Padahal itu sebanding dengan penguasa kosmik biasa. Lo Feng sadar ia tak bisa bertahan terlalu lama lagi. Karena itulah dia akan masuk ke dalam laut 9 meter, yang membuat Babata menjadi panik karena tempat ini dipenuhi oleh bahaya. Tapi dan kondisinya yang sekarang, hanya inilah yang bisa Lo Feng lakukan. Sedangkan Fei Jiwang teruslah mengikutinya sambil berpikir kalau Lo Feng memiliki harta untuk bisa melindungi jiwanya. Dia yang sangat menginginkan semua harta Lo Feng tidak akan pernah membiarkannya pergi. Lo Feng teruslah memaksakan dirinya, bahkan terlihat dengan jelas kalau armornya itu sudah mencapai batas maksimal. Jika terus seperti ini, maka bukan tidak mungkin dia akan dihabisi. Benar saja, serangan lanjutannya pun telah mementalkan Lo Feng. Masih belum berhenti, Fei Jiwang tengah menggunakan serangan ilahi yang dia bentuk sebagai 9 naga, dan langsung ia gunakan. Babata memintanya berhati-hati karena kekuatan ilahinya telah meningkat sebanyak 10 kali lipat. Di detik-detik itu jugalah sebuah pusaran langsung saja menyerang Lo Feng, dan begitulah serangan dari Fei Jiwang tak bisa mengenainya. Tapi sosok penghuni dari laut ini juga adalah masalah besar. Ia kesal karena ada yang berani masuk ke dalam wilayahnya. Serangan langsung saja dia lancarkan kepada Fei Jiwang, di mana mereka berdua telah beradu serangan. Dia akhirnya sadar kalau ada seseorang yang sangat kuat telah menguasai tempat itu. Jadi dia sangatlah penasaran dengan apa yang terjadi di bawah sana. Serangan yang Fei Jiwang lakukan dengan sosok ini sepertinya saling berimbang. Kita juga diperlihatkan dengan sosok tersebut. Meskipun dapat menahannya, tapi Fei Jiwang sadar ia tak bisa bertahan terlalu lama. Jadi dia itu harus segera melakukan pengejaran kepada Lo Feng. Pengejaran kembali dia lakukan tanpa mempedulikan kehadiran sosok ini. Lo Feng terus-menerus menghindari berbagai serangannya. Hanya dengan masuk lebih dalam ke tempat itulah dia baru bisa terhindar dari serangan Fei Jiwang. Sedangkan Fei Jiwang terus berusaha untuk menyerangnya. Tapi penguasa dari tempat ini tak akan membiarkannya. Jadi mau tidak mau, ia pun harus rela melepaskan Lo Feng dan memilih untuk keluar dari tempat ini. Sosok itu tidak akan mengejarnya. Sedangkan di sisi Lo Feng sendiri, bisa dikatakan ia tak baik-baik saja. Sebab pusaran air itu bisa dengan mudah menghancurkan tulang-tulangnya. Ia pun memutuskan untuk mengeluarkan bintang tersegel untuk bisa melindungi tubuhnya. Jadi ketika di dalam bintang itulah, Lo Feng bisa dengan mudah memulihkan tubuhnya yang sudah terluka parah. Bintang tersegel teruslah jatuh ke dasar dari tempat ini, hingga kita pun dibawa berpindah ke sebuah tempat bernama Dunia Jiaoyu. Lo Feng sangatlah bingung dan apa yang terjadi. Terlebih lagi ruang di sini cukup aneh baginya. Tapi tempat itu tidak jauh berbeda dengan tempat di mana jantung ruang angkasa berada. Dengan bintang tersegel, Lo Feng hendak melakukan perjalanan. Tapi terdapat fluktuasi hukum yang cukup kuat. Sepertinya ada kekuatan istimewa yang tersimpan di dalam tempat ini. Tentu dengan hal ini akan mencegah teleportasi dilakukan, begitu pula dengan kerajaan dewa. Selama Lo Feng itu melakukan perjalanan, para penghuni dari dunia ini melihat keberadaannya dan bingung siapakah itu. Sedangkan Lo Feng yang menggunakan kemampuannya baru dapat menyadari kedatangan dari kelompok barusan, yang mana mereka sangatlah mirip dengan sosok kuat sebelumnya. Setidaknya ada 300 sosok abadi. Kelompok ini akan melaporkan kejadian itu kepada tuan mereka, sedangkan sisanya akan mengikuti Lo Feng. Sebenarnya Lo Feng sudah menyembunyikan keberadaannya, tapi tetap bisa diketahui oleh mereka. Ia pun memilih untuk keluar dari bintang tersegel, supaya dapat menggunakan sayap Sanu. Karena dengan bentuk kedua dari teknik ini, dia bisa dengan mudah pergi dari hadapan orang-orang tersebut. Mereka sangatlah kesal karena dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan ruang, sekaligus bisa lebih cepat dari mereka. Kembali kepada Lo Feng yang berhasil bersembunyi di dalam sebuah gua. Ia tahu penduduk asli wilayah ini memiliki gen fisik yang luar biasa.
Bahkan para prajurit tadi sudah sekuat itu. Dengan keberadaannya yang sudah diketahui, maka bukan tidak mungkin makhluk kuat akan datang mengejarnya. Babata dan Atukaka mencoba mencari tahu siapakah mereka itu. Namun tidak ditemukan catatan apapun dari ras tersebut. Yang berarti tidak pernah ada satupun orang yang bisa pergi meninggalkan tempat ini. Hanya saja dengan kekuatan baru yang dimiliki oleh klon Mosa, maka keluar dari tempat ini bukanlah perkara yang sulit. Tapi Lo Fang belum bisa memanggilnya kemari karena klon Mosa tengah berusaha mengambil DNA dari pohon abadi. Jadi Lo Fang pun memutuskan untuk masuk ke dalam alam semesta virtual dan menemui Tuan Penguasa Kota Kekacauan untuk bertanya siapakah pemilik dari tempat ini. Tapi waktu Lo Fang juga tidaklah banyak karena bagaimanapun para penghuni dunia ini terus melakukan pengejaran kepadanya. Kini Lo Fang tengah berpacu dengan waktu sambil terus-menerus menghindari pergerakan mereka. Sedangkan perlahan pasti klon Mosa mulai mendekati pohon abadi. Pada akhirnya Lo Fang sudah sampai. Ia pun segera memulai rencananya dengan memanggil salah satu bawahannya. Ia bergerak dengan cepat sambil melemparkan kristal Dewa Vulkan. Pohon abadi pun telah kembali dia sakiti dan kini perlawanan juga telah Lo Fang lakukan untuk bisa mengambil DNA dari pohon abadi. Serangan terus-menerus dilakukan tapi pohon abadi masih dapat menahannya. Hingga pelayan Lo Fang berhasil mengambil beberapa dahan dan juga daun. Lo Fang memintanya untuk segera pergi. Namun itu tidaklah mudah, yang mana lagi dan lagi bawahannya pun harus dihabisi. Sedangkan Lo Fang yang mendapatkan sebuah celah langsung saja melakukan pergerakan cepat untuk pergi dari tempat ini. Tidak lupa dia juga telah mengambil DNA dari pohon itu. Sedangkan pohon abadi ini sangatlah kesal karena lagi dan lagi Lo Fang melukainya. Tapi sudah tidak ada yang bisa dia lakukan karena Lo Fang itu sudah pergi. Dan begini mereka dapat menciptakan klon baru lagi. Tapi di sisi Lo Fang sendiri, dia merasakan hal yang tak biasa. Karena orang-orang yang sebelumnya mengejarnya kini tiba-tiba saja menghilang. Padahal dalam beberapa hari itu mereka terus mengejar dan menyerangnya. Di tengah kebingungan Lo Fang, dia pun sadar kalau sepertinya akan ada sebuah masalah besar. Benar saja terlihat ada sosok pemimpin dari para ras ini. Mereka telah melakukan pengepungan besar-besaran kepada posisi dari Lo Fang. Sosok penguasa ini sangatlah penasaran siapakah dia karena bisa masuk sampai sejauh ini. Jadi apapun yang terjadi, dia akan menghabisi Lo Fang dengan tangannya sendiri. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Babata terdengar sangatlah panik karena bagaimanapun jumlah pasukan yang mengejar Lo Fang teruslah bertambah. Kini yang bisa Lo Fang lakukan hanya melarikan diri. Tentu itu bukanlah hal yang bagus, karena Lo Fang hanya tinggal menunggu waktu untuk bisa ditangkap. Benar saja, berbagai serangan yang tertuju kepadanya telah berhasil membuatnya terluka. Bahkan ada sosok yang besar berhasil menangkapnya. Dengan kondisi seperti ini, Lo Fang hanya bisa mengandalkan klon ketiganya saja, yang perlahan-lahan kini sudah berhasil dia ciptakan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.